Seorang mantan karyawan Boeing yang dikenal karena menyuarakan keprihatinan mengenai standar produksi perusahaan kedirgantaraan itu ditemukan meninggal secara misterius. Salah satu perusahaan kedirgantaraan terbesar, Boeing, tiba-tiba saja membuat heboh seluruh dunia ketika mantan pegawainya tiba-tiba saja meninggal secara misterius. Kira-kira apa yang terjadi? Ex-karyawan Boeing tiba-tiba ditemukan meninggal dunia. Pria yang dikenal sebagai whistleblower atau informan yang membocorkan dugaan masalah keselamatan di manufaktur pesawat terbang raksasa itu meninggal pada Sabtu, 9 Maret 2024 lalu. John Burnett adalah seorang pria berusia 62 tahun yang sekaligus merupakan mantan karyawan Boeing. Ia juga merupakan pelapor atau whistleblower dugaan masalah keselamatan pabrik pesawat Boeing. Ia diketahui telah bekerja selama lebih dari 30 tahun dan pensiun di tahun 2017 lalu. 7 tahun setelah ia pensiun dari Boeing, tiba-tiba saja kabar menghebohkan mengenai dirinya muncul di media, di mana ia ditemukan meninggal dunia. Nah, diketahui sejak tahun 2010 ia bekerja sebagai manajer kualitas di pabrik North Charleston yang membuat 787 Dreamliner, sebuah pesawat canggih yang digunakan terutama pada rute jarak jauh. Kemudian diketahui setelah ia pensiun, ia mulai banyak melakukan tuntutan terhadap Boeing. Ia menuntut pihak Boeing setelah banyak pernyataan yang disampaikan oleh John kepada publik mengenai kebobrokan Boeing. John kemudian juga diketahui telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk berbicara menentang apa yang ia duga sebagai praktek manufaktur yang buruk di Boeing. Kemudian baru-baru ini diketahui John pergi ke Charleston County untuk wawancara hukum terkait dengan tuntutan hukum terhadap pihak Boeing. Namun, justru kabar buruk itu datang di tanggal 9 Maret 2024. Beberapa media mengungkap timeline kejadian sejak saat sebelum John meninggal hingga kemudian ia ditemukan telah tidak bernyawa lagi di sebuah hotel. Dari timeline yang diungkap pihak kepolisian diketahui John check-in di Hotel Holiday Inn pada tanggal 2 Maret 2024 lalu. Ia kemudian menempati kamar 511. Kemudian dari data pihak hotel diketahui pada saat ia check-in di tanggal 2, ia berencana untuk tetap tinggal di hotel itu sampai tanggal 7 Maret. Namun ternyata pada tanggal 5 Maret atau 2 hari sebelum jadwal check-out-nya, tiba-tiba saja John memperpanjang waktu tinggal atau stay di Hotel Holiday Inn tersebut. Sampai saat itu tidak ada yang aneh dengan kondisi John. Bahkan sang pengacara masih terlibat dalam sebuah pembicaraan pada tanggal 8 Maret sekitar pukul 6 malam waktu setempat. Tapi kemudian tiba-tiba saja di tanggal 9 ia menghembuskan nafas terakhirnya. Sang pengacara mengungkap bahwa kondisi meninggal dari kliennya ini cukup mencurigakan. Karena pada saat hari di mana ia meninggal, seharusnya ia datang ke pengadilan. Pada saat itu ia akan lebih banyak lagi ditanya oleh pihak pengadilan mengenai tuntutan terhadap Boeing dan bukti-bukti yang telah ia sampaikan. Namun sampai batas waktu yang ditentukan, John Burnett tidak kunjung datang karena khawatir pengacaranya dan juga rekannya menghubungi pihak hotel untuk meminta bantuan kepada pihak hotel mencari tahu di mana keberadaan dari John Burnett. Pihak hotel kemudian langsung menuju kamar 511 di mana John Burnett menginap. Beberapa kali pihak hotel ini mencoba untuk mengetuk pintunya, tapi tidak ada respon atau tidak ada jawaban dari John Burnett. Hingga kemudian salah seorang petugas hotel diminta oleh pengacaranya untuk mencari John Burnett ke lahan parkir, tempat mobil dari John itu diparkir. Dan di sanalah kemudian petugas itu menemukan John Burnett sudah tidak bernyawa lagi. Ketika mengetahui hal itu, publik langsung terkejut mengingat pada saat kematiannya terjadi, pada saat itulah seharusnya ia datang ke pengadilan. Ketika diselidiki oleh pihak kepolisian, ditemukan John Burnett dalam kondisi yang sudah tidak bernafas dan dalam kondisi yang mencurigakan. Pihak kepolisian setempat mengungkap kondisi meninggalnya John Burnett kemungkinan karena upaya dirinya sendiri untuk menghilangkan nyawanya. Nah, pihak kepolisian berkesimpulan seperti itu mengingat ditemukannya senjata api berwarna silver di tangannya dan juga lubang di kepalanya. Kemudian pihak kepolisian menemukan catatan terakhir yang dituliskan oleh John Burnett di dalam kendaraannya.
Nah, mengutip pernyataan pihak kepolisian melalui New York Post, disebutkan di laporan awal atau preliminary yang disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa kematian dari Bernard ini diduga akibat upaya menghilangkan nyawanya sendiri. Tapi justru pernyataan dari pihak kepolisian dan tim investigasi yang sedang menyelidiki kasus ini membuat banyak pihak bertanya-tanya. Mengingat seharusnya hari itu ia akan memberikan bukti-bukti dan ia akan ditanyai mengenai tuntutannya terhadap pihak Boeing. Maka kemudian banyak pihak yang akhirnya menduga bahwa kematian dari John Bernard bukanlah upaya dirinya untuk menghilangkan nyawanya sendiri, tapi justru upaya pembunuhan. Meskipun John Bernard meninggal pada saat ia sedang menuntut pihak Boeing, namun Boeing kemudian mengungkapkan dan menyatakan bela sungkawanya di media sosial. Pihak Boeing menyatakan, "Kami sedih atas meninggalnya Tuan Bernard dan rasa duka kami tertuju pada keluarga dan juga teman-temannya." Kenapa banyak pihak yang menduga bahwa tewasnya Bernard ini justru memang upaya yang disengaja oleh salah satu pihak? Mengingat sosok Bernard ini sempat menjadi perhatian publik tatkala ia membuka suaranya soal kasus Ethiopian Airlines Boeing 737 MAX 8 dan Lion Air Boeing 737 MAX yang jatuh pada 2018 dan 2019 lalu. Menurut keterangan Bernard, pekerja di salah satu pabrik Boeing memang sengaja memasang komponen yang rusak pada pesawat untuk memperbaikinya. Bernard mengatakan ia telah memperingatkan manajer Boeing serta FAA mengenai kekhawatirannya tersebut, tapi belum ada tindakan yang diambil kala itu. Ia juga menyatakan bahwa ia menemukan masalah serius pada sistem oksigen. Ia menemukan dari 4 masker yang terpasang di pesawat Boeing, salah satunya tidak berfungsi. Namun ternyata pihak Boeing membantah pernyataan dari Bernard meskipun mengakui bahwa inspeksi pada tahun 2017 menemukan bahwa beberapa botol oksigen ternyata memang tidak terpasang dengan benar di pesawat Boeing. Bukan hanya mengkritisi apa yang terjadi pada Lion Air dan juga Ethiopian, tapi Bernard juga sempat menyinggung masalah Alaska Airlines pada Januari 2024 lalu. Pesawat MAX 9 itu harus melakukan pendaratan darurat setelah pesawatnya lepas landas dari Portland, kemudian tiba-tiba saja bagian dari badan pesawatnya meledak. Bernard menyebutkan bahwa masalah Boeing saat itu tidak hanya terjadi pada satu pintu di satu pesawat, tapi Boeing mulai menghapus operasi inspeksinya pada tahun 2012. Kemudian Bernard menyatakan bahwa masalah ini bukanlah masalah yang terjadi pada Boeing 737, tapi justru masalahnya adalah pada pabrikan Boeingnya itu sendiri. Karena menurut Bernard apa yang dilihatnya yaitu ledakan pada sumbat pintu adalah apa yang ia pernah lihat pada pesawat-pesawat lainnya. Bernard menyatakan bahwa pekerjaan tidak diselesaikan dengan benar, kemudian langkah-langkah inspeksi dihilangkan dan beberapa masalah yang ditemukan diabaikan oleh pihak Boeing. Dan ternyata berselang 2 hari setelah kematian Bernard, justru pada tanggal 11 Maret 2024 siang waktu New York, FAA menemukan persoalan serius pada Boeing. Dilansir dari New York Times, pesawat itu ternyata gagal dalam 33 dari 89 tes pemeriksaan keamanan. Boeing jelas sedang jadi sorotan akibat serangkaian kecelakaan yang melibatkan pesawat buatan mereka. Bahkan Bernard pernah menyampaikan kekhawatirannya ketika ia diwawancara oleh BBC. Bernard menyatakan bahwa para pekerja di perusahaan Boeing itu gagal mengikuti prosedur yang dimaksudkan untuk melacak komponen di pabrik, sehingga menyebabkan komponen-komponen yang rusak itu hilang atau tidak bisa terdeteksi di mana keberadaan komponen yang rusak tersebut. FAA sekali lagi membenarkan beberapa kekhawatiran Bernard. Ditetapkan oleh FAA bahwa ada 53 bagian yang tidak sesuai di pabrik dan tidak diketahui dan dianggap hilang oleh pihak Boeing. Boeing memang memerintahkan untuk mengambil tindakan perbaikan, tapi hal itu tidak pernah diperiksa ulang. Bantahan-bantahan dari pihak Boeing terhadap apa yang dituduhkan oleh Bernard ini terus dilancarkan, seolah-olah dua pihak ini terus saling menyerang. Tapi sampai saat ini kita juga tidak tahu secara pasti apakah pernyataan dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Bernard itu benar terjadi, atau bahkan apa yang disampaikan Boeing justru memang sudah dilakukan dengan benar. Yang pasti, pihak keluarga dan kerabat John Bernard meminta penyelidikan penuh dan akurat untuk dilakukan dalam hal menyingkap apa yang sebenarnya terjadi hingga John Bernard meninggal dunia. Salah seorang saudara laki-laki dari John Bernard memang menyebutkan bahwa John menderita PTSD dan juga serangan kecemasan akibat lingkungan kerja yang tidak bersahabat di Boeing yang mungkin menjadi penyebab kematiannya.
Nah, kalau kalian sempat nonton dokumenter Downfall di Netflix, kalian bakal tahu siapa itu John Burnett karena ia menjadi salah satu narasumber untuk film tersebut dan mengungkap apa yang terjadi pada Boeing Max 8 dan Max 9. Nah, kalau kalian belum nonton, kalian boleh banget langsung nonton sekarang atau juga Tamara Dev udah pernah bahas nih mengenai ini. Kalian boleh scroll atau cari di playlist. Nah, itulah informasi dari channel Tamara Dev yang membahas mengenai John Burnett yang baru saja meninggal dunia beberapa hari lalu dan ia meninggal dalam upayanya untuk membongkar apa yang sebenarnya terjadi pada pabrikan pesawat raksasa Boeing. Nah, bagaimana menurut tanggapan kalian? Kalian juga boleh banget komentar di kolom komentar untuk sharing sama aku. Menurut kalian apa sih yang kira-kira terjadi pada John Burnett? Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.